Dengan banning langsung ke arah Vexana dan juga Angela beserta Alter Ego betul-betul respect dengan adanya hero assassin dari Kairi ya. Nolan, Joy ditutup. Yap, karena kita tahu ya fleksibilitas yang dimiliki oleh Kairi ini sangat-sangat luas. Iya. Luas banget. Ya, dan bahkan waktu di interview yang belakangan juga Kairi ditanya ya lebih prefer buat main tank sekarang. Lebih simple juga. Vexana di-ban oleh Onyx bukan tanpa alasan karena kita melihat bagaimana permainan apik dari Pride ketika dia bermain kemarin. Yap. Dan memang harus di respect ban ya. Dan dengan di-ban-nya Vexana kan kemarin akhirnya muncul Xavier. Atau mungkin nantinya Cecilian bisa aja muncul. Tapi ya untuk X-Borg, hero yang bisa zoning out, bisa megangin hero-hero tank yang mungkin aja bisa digunakan oleh Kairi, ini ditutup. Nah ya, tanpa Xbox sebenarnya membuka peluang untuk munculnya Cici di lane. Karena salah satu hero yang memang bisa pegang Cici adalah Xbox. Yes. Dari damage Cici yang dikalkulasi dari darah hijaunya Xbox, bukan sama yang kuningnya juga. Tapi Nova Ria, apakah possibility yang udah tadi terlihat nih ya, emang benar-benar keluar nih Cici? Banyak banget yang terbuka juga selain daripada Matilda? Cici ya, Matilda juga ada. Mereka kayak mau ngadu kayak gitu aja ya. Oke, lu ambil kita juga bisa mendapatkan hal yang baik juga. Yap, dan Matilda memang lebih prio ya karena mungkin dengan adanya Cici biasanya dikombinasikan dengan Angela. Nah biasanya Angelanya udah di-ban nih. Oke. Dan juga Matilda kemarin ya, aku cukup kaget ya karena Matilda waktu RRQ ya lawan Onyx kemarin. Matilda gak diambil di game yang pertama, benar-benar dilepas di game kedua baru diambil. Oke, kalaupun nantinya hal seperti ini cukup terbuka, contoh tadi seperti Cici. Tapi kalaupun itu memang diambil oleh Sirpai, kalau memang ditanya ke gue, lu lebih suka ngelihat Sirpai yang gimana? Gue lebih suka ngelihat Sirpai yang emang membuka sebuah peperangan dengan sisi yang dia milikin dari hero-heronya. Oke, tapi ada Matilda sekarang, Tenis lah. Nah masalahnya Bisa dibilang sudah menurun ya powernya dengan adanya Guiding Wind. Ya, soalnya selalu angkatan Serpai dia tergantung mood pakai Terisanya. Kemarin nggak mood, tapi Bruno, hero kemenangan juga yang membawa derby STM kemarin menjadi milik dari Alter Ego. Langsung di Prayo dan disitu jangan lupakan juga Ruby. Ini adalah musuh dari hero-hero melee ya. Yap, semua hero melee, semua yang mengandalkan mungkin dash escape itu bisa ditangkap dengan Ruby dengan cooldown yang sangat-sangat cepat juga. Dan baru kita mention tadi, Bruno yang memang lagi naik pasca patch sekarang. Yep. Hero yang punya kapabilitas collision. Bisa stack untuk power dari critical-nya dia. Landingnya juga cukup kuat soalnya ya. Dia bisa jaga jarak, dia pok dari jauh. Karena kalkulasi dari stacknya itu loh yang bikin orang belum ada apa-apa nih. Dia juga belum ada apa-apa, tapi karena kalkulasinya itu males gitu kalau ketemu Bruno. Oh, ini bakal ada prolong team fight kan yang akan dibawakan oleh teman-teman Onyx karena dengan ada Faramis, Fredrin. Ini udah poros 3 di mid-nya strong banget. Ya, ini untuk prolong team fight-nya ini sudah cukup strong ya bagi Onyx dan Barats. Oke, Barats yang muncul sekarang untuk bisa berhadapan dengan Fredrin nanti. Gue pikir tadi ada satu mid laner dulu yang diamankan ya. Biasanya kalau udah ada hal yang kayak begini kayak Faramis kemungkinan besar Valentina bakal nongol. Tapi ternyata tidak loh. Ternyata tidak loh. Ini kan juga membuka sebuah kesempatan untuk pemain-pemain dari Onyx nanti nge-ban juga ke arah Valentina. Gitu. Untuk mengurangi daya di mana mereka juga bisa menggunakan hal yang sama. Diambilnya Faramis ini juga bagus ya buat Onyx karena sekaligus menutup glue yang dipakai sama Pai. Iya, ketempelan, dia jadi bawa anak-anak bubar langsung semuanya. Bubar. Tapi ya ini jangan lupakan juga ini Onyx. Fredrin bisa aja nanti geser ya kan. Ke XP ya, kan gak mau nih. Gak cocok nih kayaknya nih. Boots pakai ya. Dan Yuzong, hero zoning. Yang, wah ini dari Boots ya diadu lagi dan Fanny. Mereka nggak mau kegocek lagi karena kita udah ngeliat 2 kali ada Barats muncul Fanny di last pick. 2 kali loh, 2 tim berbeda. Iya, dan akhirnya ya Fanny-nya memang ditutup juga ya karena untuk berhadapan dengan Fanny di early game mungkin Fredrin-nya bisa tapi tidak untuk kawan-kawan yang lain. Jadi ya kita tahu bagaimana power assassin juga dari Kairi ya. Walaupun sejauh ini masih kita belum lihat ya. Lebih ke Fredrin. Tapi ya ini diminimalisir aja. Tapi ada komen nih dari Kolius. Apa tuh? Kalau Alter Ego bisa konsisten atau bahkan improve dengan kondisi mereka saat ini, tim ini bakal kuat banget. Terima kasih kok. Makasih. Ya setuju sih aku. Karena konsistensi itu susah sih dipertahankan. Betul, apalagi kalau konsisten waktu lagi ini ya, mungkin mereka lagi down perform, tapi mereka harus tetap konsisten main bagus. Betul. Oke dan Teris lah, di band sendiri sini sama Alter Ego nih. Mereka sendiri loh. Ini bisa belok loh ini Baratsnya juga kan. Bisa juga loh. Bisa juga loh. Bisa. Ruby-nya masih bisa juga. Banyak banget.
Ruby-nya bisa di XP, bisa di Bis roam. itu makanya Ruby-nya bisa. Makanya tadi ada satu case satu victory ya. Itu kan, fleksibilitas draftnya Onyx. Betul. Dan juga ya Onyx mereka tim yang cukup adaptif lah ya. Kita tahu player-player mereka juga bisa apapun. Yap. Dan mereka belum ngebuka marksman sebenarnya kalau buat Onyx ya. Yang berarti ya kalau kita melihat Bruno nih, kalau di hadapan dari Harit juga masih 50-50 chance. Tapi ya kita masih ada opsi ke arah Cloud, Kari juga. Dan Valentinanya di ban. Meminimalisir lagi potensi untuk bisa menjawab real team fight nantinya dengan 2 Netherrealm. Dan ternyata pick 4 yang diamankan adalah lampu-lampu, hero tabrak lagi nih, hero zoning lagi yang bisa jump ke backline. Dan juga salah satu hero boots yang sering dipakai oleh Onyx untuk zoning. Dari kemarin lampu selalu dipakai oleh Onyx dan sudah di-deny pick, bukan di-deny ban. Arlot juga masih kebuka nih masalahnya nih. Oke. Buat, ya kalau misalkan kita asumsikan ini Fredericknya akan jatuh ke tangan Kairi ya. Yang berarti mereka akan bermain buat gold lane sentris ya. Marksman mungkin kalau yang bakal dipakai di sana. Karena untuk source damage-nya memang ada Faramis, tapi nanti di late game baru dia teraktif. Dan Cici, dan Yoyo, serta Cloud. Cici dan juga Cloud yang digunakan oleh Onyx. Last pick yang akan menentukan mengarah kemana. Ruby-nya udah pasti rom sih harusnya ya, karena udah ada lampu-lampu juga. Dan satu source magical yang dibutuhkan oleh alter ego. Ini kalau mau main Xavier lagi agak berat ya, ini dengan adanya hero yang bisa jump ke backline juga. Jelas, udah ada Matilda, udah. Lilia mungkin bisa opsi tapi bisa dipegang nanti dengan Cici. Jadi lumayan sulit, tapi bisa. Ada Black Shield untuk escape. Ya. Nah loh, udah tuh peragangan tuh. Nah doa dulu. Berdoa dulu, berdoa. Doa dulu, doa dulu. Oke, dan last pick yang akan ditentukan oleh alter ego mengisi ke arah magical damage-nya adalah Odette. Menarik. Menarik, alter ego. Mereka akan mengajak untuk bermain dengan damage yang besar. Mereka dengan Faramis akan dipaksa untuk team fight rapat. Itu area E of Effect dari Swansong. Itu gede banget tuh. Iya, jadi tapi buat Onyx sendiri mereka udah punya banyak source escape ya. Banyak yang bisa ngedash juga untuk menghindari Swansong milik Odette. Oke. Wah, menarik sekali. Ini perdana nih Odette muncul di MPL season 13 ya. Dan mereka sudah memunculkannya, mereka sudah membawa nyanyian ini langsung diterbangkan di atas langit. Di depan gerbang dari Raja Langit. Akankah suara ini memang sampai ke dalam pekarangan dari kerajaan tersebut atau tidak? Mari kita akan lihat eksekusinya karena alter ego juga mereka punya cheese pick, mereka punya pocket strats yang akan dikeluarkan terus-menerus dan ini gak cuma sekali. Ini mengejutkan kembali. Oke, jadi alter ego kalau mereka main pocket strat sepertinya nih ya tersembunyi di mid lane mereka Cry. Dari Xavier yang dikeluarkan, Odette yang dipakai sekarang. Bisa menyesuaikan di sana. Betul, bisa juga memang mereka udah punya chemistry antara Atlas dan juga Krite-nya. Oke. Dan itu adalah deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Tapi seperti biasa, sebelum pertandingannya dimulai, kita ingin mendengarkan dulu bagaimana semangat yang ada di dalam dari EPL Arena. Jadi EPL Arena pada suaranya. Wih, puasa-puasa nggak lemes, keren. Tapi ya, kita akan melihat bagaimana eksekusi dari kedua belah tim ini. Karena kita perlu juga mengingat Keyboy dengan Matildanya, ini nge-cape-nya luar biasa loh. Iya kemarin kan sempat kita lihat Matilda dengan Gord juga. Dan bahkan Onyx mereka respect dengan adanya 3 Purify yang sudah dibawakan oleh mereka. Jadi mereka jelas tidak ingin tertangkap dengan kehadiran Barat, Detonas welcome. Ataupun dari Bravest Fighter nantinya ya. Mereka cukup pede dengan adanya escape tools yang dimiliki dari masing-masing hero yang digunakan. Plus jangan lupakan Guiding Wind. Ini akan juga bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Bukan sekedar menjemput ya Om ya. Dengan ada Favor dan juga Flash of the Oasis. Ini tadi kalau kita lihat itemnya udah mendekati lebaran ya. Sepatu baru semua tuh kayaknya. Oke, dan ini untuk mungkin set emblemnya yang bakal kita lihat. Cry bermain dengan cukup agresif dengan Rapture yang dimainkan oleh dia. Karena di atas sudah ada migrasi dari beberapa pemain yang mulai berkumpul. 4 player dari Alter Ego ada di area dari Boots itu sendiri. Karena Turtle-nya juga ada di atas, mereka coba untuk fokus mengepres keberadaan dari Boots-nya agar tidak bisa melakukan zoning nantinya Om. Oke, dan ini masih tarik ulur sembari menunggu untuk Turtle yang pertama bakal spawn juga. Mereka jelasnya akan saling cicil-mencicil.
Dan Rasi selalu ya, selalu menjadi orang terdepan yang emang posisinya dari tadi juga kalau gue lihat di depan dari Kret selalu. Don't Run Wolf King-nya menjadi salah satu hal yang menghambat siapapun mulai bergerak dan juga mencoba untuk bisa mendekati ke arah dari Krait. Tapi sepertinya agak sedikit terhambat levelingnya. Krait gak bisa join fight karena gak punya Swansong. Yap, untuk sekarang coba lihat Keyboy-nya masih bisa guiding win pergi ke tempat yang berbeda dan juga udah ada satu Detonas Welcome ditelan begitu saja. Akankah bertahan karena sudah ada lagi satu Nedon tapi ternyata turtle-nya menjadi milik dari Tas itu sendiri. Tas mencoba untuk kabur. Kairi gagal sepertinya. Malah untuk kali ini Kairi menghilang dengan sangat-sangat cepat. What a branding move dari Krait. A pressure red yang dihindari tapi Hey! No! Art of Thievery! wah, Art of Thievery yang ternyata membuat Nino harus terpick off di lane-nya. Tapi fight yang dimenangkan oleh Alter Ego dengan Retribution Tas yang on point. Lihat bagaimana area of effect-nya Om. Yes, baku hantam itu yang baru kita lihat Betul, tadi. baku hantam, betul. Saling adu mekanik juga terjadi dan di area bawah ternyata berhasil dimenangkan oleh cewek. Tapi ini Talents Prediction semuanya sepakat ini bakal jadi 2-1. 2-1 Ini semua bakal ya? jadi match yang keras dan bahkan ini 3-3 loh. Tuh. Sama nih ya, Sama. imbang loh ini. Nah ini bakal, ya match baku hantam, ini bakal match keras banget. Apalagi kita melihat bagaimana Alter Ego lagi di peak performance mereka Om. Ya, dan Alter Ego juga mereka sudah menunjukkan bagaimana efek Tas Retribution yang tadi on point. Karena dia cukup percaya di bagian belakang jelas akan di cover dengan damage yang bisa disuplai dari Swansong. Iya, tadi dia udah babak belur kan pas lagi Detonas Welcome. Tapi dia tetap ada di lini paling depan, ya percaya tapi Keyboy. Oi, untung saja masih ada satu Saiga Eagle dan juga menyelamatkan dirinya pergi ke tempat yang berbeda. Kenapa? Karena tadi I'm offended. Gagal. Hanya sepersekian detik perbedaannya. Dan nantinya di dalam satu buah fight, Onyx ini betul-betul cukup dependen sama damage dari cewek. Yep. Untuk bisa nge-burst down atau nge-poke lah ya pergerakan dari Tas yang ada di lini paling depan. Benar, sedangkan cewek sendiri dia harus melihat kapan Kret menggunakan Swansongnya ya, atau ultimate dari Odette sendiri. Jangan sampai dia terjebak di bagian tengah ketika sedang melakukan Blazing Duet. Dan masih dengan damai untuk di area dari gold lane-nya, setup kembali akan dilakukan oleh kedua tim ini. Dan tugas dari Boots bersama dengan Pai sekarang, siapa yang bisa mendorong lawannya lebih jauh ke belakang. Dan sekarang Keyboy nggak bisa yang terlalu maju-maju untuk melakukan screening ya. Yep. Karena dari tadi bisa dipanis saja dengan I'm offended, tapi ya Turtle. Yang kedua akan segera di setup Kairi versus Tas Retribution. Yang sama-sama juga on point. Dan zoning yang dilakukan oleh Rasi membuat Kairi harus mundur. Oke, sementara itu sekarang Tasnya Detonas Welcome kembali lagi mencoba untuk bisa menelan ke arah dari Kairi. Namun masih ada Netherrealm yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Tasnya pengkilan dengan sangat cepat tapi double kill. Mendadak didapatkan oleh Sirpai. Luar biasa mengakibatkan Sansnya sendirian di atas tersebut. Akankah Krai menjadi salah satu bahkan udah langsung tadi begitu saja sedikit lagi. Tapi Krai menghilanglah sudah dan Sans menjadi korban pula di atas tersebut. Pertempuran tanpa henti sejauh ini. 1 versus 3 setidaknya bisa dapetin 1 poin pick off. Ya, itu dia kekuatan dari tim Onyx juga ya. Dan menyisakan hanya Turtle tadi yang berdiri juga. Hey, I'm offended-nya Donald Walking-nya cewek masih bisa bertahan. Tapi Keyboy sekarang berusaha untuk bisa mendapatkan 1 poin kill ataupun balasan. Hanya saja belum bisa. Yap, Onyx yang masih menunggu juga power dari cewek untuk jadi. Permasalahannya adalah di laning-nya juga cukup kesulitan tapi Blazing Duet. Yap, Blazing Duet dikeluarkan tapi itu hanya untuk mengusir pula ke arah dari Bruno. Karena Bruno lebih memilih untuk kabur terlebih dahulu. Tapi Waldy-nya langsung dikeluarkan pula. Ini laning-nya cukup berat ya. Cloud versus Bruno tapi Boots. Ini dia Boots sendirian. Boots-nya masih memainkan Yoyo. Langsung ditelan begitu saja. Diputar, dicilat, dilepehin dan dikeroyok habis-habisan. Bahkan untuk kali ini Boots-nya pun menghilang. Ada yang mau pendant sudah. Dan mau tidak mau. Udah harus melakukan Netherrealm yang Sansnya tidak akan bertahan berapa lama lagi. Karena sekarang Keyboy mau pergi ke arah mana Keyboy. Akankah Second Eagle-nya mendarat di area dari Pai? Tidak. Dia memilih untuk bisa pergi dari area tersebut. Tapi di bawah coba lihat. Untuk Rasinya terus memberikan gangguan kepada Kairi agar tidak bisa mendekat. Karena Tasnya masih nyemilin tuh ke arah Charcoal. Wah, dan Turtle jatuh kembali ke tangan dari Alter Ego Unstoppable. Hadir dari seorang Sirpai. Dengan zoning out, dengan damage yang dimiliki juga. Dengan follow up yang juga on point. Ini membuat dari Alter Ego mendapatkan keunggulan di early game. Dan bahkan Alter Ego mereka tidak fokus untuk langsung ke Turtle. Tapi mereka tarik ulur di sana. Mereka menjadikan Turtle sebagai salah satu bait untuk mereka bisa memenangkan tim fight tadi. Terlihat bagaimana Boots dengan cicinya yang berusaha untuk mendekat juga. Dan ternyata semua sudah dipakai. Ketika Boros dipakai, Curtain Call sudah dipakai. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Setelah terkena satu Detonas Welcome. Dan juga Sans tadi cukup terjebak ya. Dia bawa Purify. Dia nggak bisa menghindari dengan adanya tarikan-tarikan dari Rasi tadi. Iya.
Dan Tas selalu menjadi satu inisiator juga tadi dia kan. Detonasi welcome-nya benar-benar dimanfaatkan secara terus-menerus. Enggak tentang hanya untuk melumat Kairi, tapi siapapun yang mendekat sejauh ini. Oke, tapi sejauh ini Nino unggul sekali ya di landingnya. Kita lihat bagaimana Gold. Players by UBS Gold juga ini dipegang sama Nino yang susul-susulan sama Pai nih. Iya, tapi Pai unggul jauh ya berbanding dengan Boots juga. Seperti untuk laningnya tadi memang dia bisa dipukul mundur, tapi tidak untuk objektif karena turret bagian top sudah diambil oleh Pai juga. Sehingga sekarang Pai, dia sudah bisa antara swap lane atau bisa untuk join teamfight-nya membiarkan Nino untuk farming. Yap. Dan ini susah juga ya untuk bisa nge-punish Baras, tapi Retribution dikeluarkan tadi dengan adanya satu Little Wonder yang sudah dikontes juga sama-sama, tapi dari top lane. Di area top lane semua, what? Swansong! Wah, Begitu rusakkah suara dari Odette hingga membuat damage-nya menyakitkan seperti itu? ini bikin Amsyong sih Swansongnya ya. Karena Rasi barusan pun Donor Walking-nya ada dua orang yang memang sudah terikat mendekat ke arah dari Rasi. Itu gak expect damage-nya sih Om kayaknya ya. Itu memang besar banget dan instan Di juga. bagian tengah mereka berani untuk bisa menabrak lagi, tapi Kiboy untungnya masih punya kesempatan bisa kabur, tapi Sirpai-nya mendadak masuk ke bagian tengah dan juga memulai jalan dan pertempuran di area tersebut. Kairi-nya masih bisa bertahan di dalam satu auto yang ada di area, tapi Boots-nya sedikit lagi bisa Boots berhasil lagi dihancurkan. Ada satu bahkan dua player miliki oleh Onyx itu sendiri rebuk di area mid. Rasi I'm offended connect 2. Pai-nya masuk ke dalam satu turret yang berdiri di arah tengah. Follow up damage yang cukup free hit dari Nino juga menyumbangkan damage yang besar dan dieksekusi oleh Krite. Ya ini adalah kerjasama tim yang kita lihat dari Alter Ego tadi. Di mana mereka berhasil untuk memainkan strat yang mereka butuhkan memang tadi. Bravest Fighter untuk membuka jalan bagi rekan-rekan yang lain dan bahkan Lord ini adalah salah satu Lord yang gratis dan terlihat cukup mudah bagi Alter Ego. Yes, dan ini di Keys to Victory juga dari Alter Ego ya harus tekan dari early Tekan dari game-nya. awal, betul. Main super agresif dan ini yang ditunjukkan. Dengan 5.000 keunggulan gold yang dipegang oleh Alter Ego, Lord pun jatuh ke tangan mereka. Dan ini susah banget juga untuk menyentuh Krite-nya. Siapa yang bisa cancellation? Ya apalagi mereka berhadapan dengan Matilda ya. Yang kita tahu Matilda adalah hero yang memang cukup licin. Tapi ternyata dia bisa di burst, dia bisa dipegang. Berkat satu item awal yang dibeli oleh Kiboy. Class of the Oasis. Membuat Matildanya memang dia bisa ada support untuk efek heal tambahan. Tapi gak ada item defense. Ya nggak ada durability lebih lagi kan. Yes. Dan perlu diingat Guiding Wind kan single target. Oke, itu satu. Yang kedua, ini gak ada Athena Shield atau apapun. Nih, Magic main masuk defense. aja mereka nggak ada permisi-permisinya. Tas yang memimpin sekarang ada di area depan. Konsil? Konsil sudah dikeluarkan, tasnya akankah melumat habis, tapi misalnya Ekmel langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi untungnya masih ada sebuah tindakan backup yang dilakukan oleh beberapa player dari Onyx. Wow, Alter Ego mereka bisa meruntuhkan satu buah inner turret di arah middle-nya. Lordnya masih berdiri dengan kokoh, sedangkan dengan adanya Suns yang mencoba untuk berusaha selalu membackup, ini buyar semua dengan area of effect dari Swansong. Ya, selama belum ada item Magic Defense, ini bakal sedikit berat ya untuk Onyx. Meskipun memang Magic Damager hanya What? Oke, Amo Pendatnya connect dan sekarang Kairi untungnya masih bisa dipanggil dengan satu Guiding Wind. Selamatlah sudah, andai tidak ada Matilda. Selesailah sudah mungkin Kairi dan sebut, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Tapi Kiboy-nya berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Kiboy meledaklah sudah di area dia sendiri. Menyisakan 4 player dari Onyx. Itu kena pasif dari Blue Nova juga ya. Mantul-mantul sampai belakang, kena efek burn dengan adanya level ignition yang dibawa. Ya, dan bahkan sepertinya serangan belum selesai. Dan Naimo Pendant barusan gak kena karena siapapun, cukup mereda sepertinya tapi tidak untuk waktu yang lama karena cewek. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Blue Nova di dalam tubuhnya meledak-ledaklah sudah Boots. Tertinggal sendirian Boots, akankah berani untuk bisa menghadapi missile expertnya sudah terkena pula ke arah tubuhnya. Dua best turret hancur kali ini, Alter Ego gak ngasih ampun. Satu Lord yang pertama bahkan, ini sangat unggul sekali untuk Alter Ego. Dari gold gap-nya juga hampir di angka 10.000. Yang biasanya ini adalah Onyx yang sedang unggul atas lawannya. Yep. Dan lihat sebenarnya Nino juga oke lah dia fine-fine aja. Tapi asisnya cuma 1, poin killnya juga cuma 1. Tapi lihat bagaimana sinergi 4 hero yang lainnya dari Pai. Krite-nya juga. Sebenarnya ini lebih ke Rasi dan juga Krite ya. Iya. Satu tarikan dari I'm Offended di combo dengan Swansong itu satu yang bisa hilang. Bahkan area effect-nya bisa membuat yang lain juga terluka. Iya, yang mau nyelamatin masuk juga bingung. Jadi possibility terbaiknya adalah Mundur ya ke dipanggil belakang. sama Kiboy. Yes, itu itu dia. doang. Selebihnya yang mau maju dipanggilin sama Swansong. Nggak mau denger mereka. Nggak mau. Nggak mau. Nggak. Sakit buat kupingnya. Nggak dulu. Iya, sebadan-badan sakit. Mohon maaf gak dulu kalau kayak gitu. Tapi ya PR ya Kiboy cuma bisa ngemanggil satu orang doang. Betul. Betul-betul harus
dengan adanya pemanggilan yang tepat. Karena oke lah cewek di situ punya battle mirror image. Tapi kita lihat bagaimana cewek tadi kena pick off di atas. Itu dia nggak expect dengan damage yang begitu besar yang bisa disumbangkan oleh Krite. Yap, dan di menit hampir ke-12 baru ada damage terhadap tower. Dari turretnya di atas. Ya, bahkan sekarang dari Alter Ego mereka kembali akan melakukan start ya. Untuk objektif Lord yang berarti ya ini akan menjadi satu Lord yang lagi-lagi tanpa kontes datang dari Onyx. Yap, karena Onyx juga mereka tahu nih kalau mau tabrak ini susah banget. Karena belum ada yang mancing juga research dari ultimate-nya. Yang hal terbaik bisa dilakukan Onyx adalah yang mendapatkan objektif yang lain yaitu 2 turret di atas. Yep, dan memang Onyx berhasil untuk mendapatkan turret bagian atas juga. Tapi sekarang PR dari Onyx adalah mereka harus bisa menahan gempuran Alter Ego yang sewaktu-waktu. Ingat mereka punya Ruby, I'm offended flicker, ini sangat berbahaya bagi Onyx. Team fight bakal bisa dipaksakan oleh mereka. Masalahnya Ruby juga kan cooldownnya cepet, bisa multi target juga, bisa di spam terus-terus bukan cuma Am Offended-nya doang. Itu yang betul-betul mengganggu lini depan ya, terutama Woods cewek, Sun, Skyrim, dan Kibu ini lima-limanya semua hero tabrak loh. Karena ada beberapa hero juga yang dimiliki oleh Alter Ego yang apabila mereka masuk nih dari pemain-pemain Onyx rada susah keluarnya Am Offended-nya. Gagal lagi. Tapi kita tahu cooldown yang dimiliki oleh Am Offended sangat-sangat cepat. Dan Lordnya sudah bergerak masuk di bagian tengah. Ada Sirpai di bagian belakang. Belum ada Brave Fighter yang udah terlihat tapi barusan. Terlihatlah sudah dia siap untuk melompat dan juga menghancurkan barisan pertahanan yang dimiliki oleh Onyx itu sendiri. Karena sekarang pertempuran kembali terpecah. Nedolem langsung dikeluarkan. Onyx mencoba untuk bisa membalas tapi Pai-nya malah tertinggal sendiri. Malah Pai-nya berhasil dihancurkan. Am Offended Jack Onyx tadi menarik karena satu play di mana Kairi-nya berhasil dihancurkan. Belum terlihat adanya pergerakan dari Blazing 2 yang dimiliki oleh cewek. Karena begitu berbahaya untuk bisa melakukan hal tersebut karena Suns-nya masih berhasil pergi. Cycling Eagle hanya menabrakkan diri saja dan Suns beserta rekan-rekannya defense terhadap area mereka miliki dan juga sekarang untuk Tasya masih berusaha bisa menghancurkan keseluruhan Web Minan juga mendapat kemenangan di game yang pertama Offender yang kembali Kone dan juga Suns yang dihancurkan. Suns yang kembali berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ada Winter Tension di dalam tubuh dari Krab yang membuat dirinya berhasil selamat dia tersebut. Tapi Tasya berhasil langsung dihilangkan dan mereka semua harus memaksakan ini terusankah? Karena Nino masih berusaha satu win lagi. Masih selamat. Yap, dan ternyata defensif dari Onyx masih cukup sulit untuk ditembus oleh Alter Ego. Tapi gempuran demi gempuran, Alter Ego nggak ngasih kendor sama sekali. 1 menit yang panjang tadi di depan base milik Onyx juga. Dan itu dia tadi, tarik ulur yang terjadi dan juga tidak terlalu overextend dari Alter Ego. Karena mereka paham, mereka galau memang mau nabrak langsung. Sepertinya bakal sulit. Ya karena kalau sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya Om. Nggak baik. Ini Tadi cewek juga bijaksana, dia tunggu banget momennya. Sampai emang Blazing Duetnya bisa keluar tanpa ada gangguan gitu. Yap, satu-satu tadi masuknya juga pelan-pelan. Tapi ya defensif yang masih cukup kokoh dari Onyx. Hanya ya berbuah 3 base turret aja yang hancur nih. Masih cukup sulit juga untuk didobrak oleh Alter Ego. Ya, tapi kalau memang kita bisa bilang bagaimana damage dari Krite sendiri yang cukup outstanding ya sekarang dengan item yang dimiliki tadi ada Genius, ada Divine, ada Glowing One juga. Dan bahkan dia sudah punya satu self item defense yang penting kan, Winter. Ini akan menjadi faktor penentu nanti. Kalau memang semua ingin menargetkan ke Krite, apakah memang dari Onyx mereka sudah siap dengan faktor Winter tersebut? Ini tadi kalau ada warnya sekitar 30 detik lagi aja nyari takjil itu. Benar. Tapi ada game fact nih. Debut Odette di MPL Indonesia sejak pertama kali rilis pada 29 September 2017. Di MPL selama berseason-season ya kita nggak pernah ngelihat Odette. Beda sama terakhir kita ngelihat juga ada di N-Series ya. Iya, itu di saat pertandingan internasional begitu ya. Oke, Am Offended-nya connect lagi karena 2 player dan juga Nino beserta dengan Krab di belakang siap untuk bisa memberikan sebuah backupan damage yang dihasilkan oleh Nino. Itu bola udah diisi batu, batu, apalagi semua sakit banget. Betul. Itu Kairi loh. Batu kali. Batu kali kayaknya. Tapi ya ini membuat dari Kairi-nya juga nggak bisa terlalu maju lagi. Defensifnya udah mulai bisa dibobol nih pelan-pelan karena Lord in Hand sekarang udah berjalan di arah tengah. Dan ini tergantung bagaimana Tas nanti ya. Bagaimana cara untuk dia bisa membadanin damage dari cewek. Karena terlihat memang dari kedua marksman ini sudah punya potensi bisa memberikan damage yang besar. Yap, dan Conceal sudah dikeluarkan. Coba lihat Rasinya sedang mencari lagi. Tapi ternyata masih ada Purify di dalam tubuh Resan yang membuat dirinya berhasil selamat di atas tersebut. Lordnya mulai masuk ke bagian dalam. Dan juga ada BI tapi bisa berhasil dihancurkan. Bahkan untuk sekarang kita lihat bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan. Karena sekarang udah ada Blazing langsung dikeluarkan begitu saja. Sedikit lagi FTZ dan Bestnya berhasil dihancurkan oleh Kesultanan Alter Ego Esports. Wow!